Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang menghindari godaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan penuh berkah. Namun di balik kesucian dan keberkahan itu, ada juga godaan-godaan yang dapat mengganggu kita dalam menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menghindari godaan-godaan tersebut. Di sini ada dua godaan. Yang pertama ada godaan jasmani dan yang kedua godaan rohani. Nah, sekarang kita bahas tentang godaan jasmani. Godaan jasmani itu ada pertama, mengontrol pandangan. Contohnya ketika kita sedang berjalan, kita gak sengaja melihat orang berpakaian yang tidak pantas. Kita harus mengontrol pandangan kita dan tidak memandangnya secara terus-menerus. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Jadi, kalau misalnya gak sengaja ngelihat perempuan yang bajunya agak terbuka, itu jangan diliatin. Kalau misalnya sengaja ngelihat, langsung alihin pandangan kalian, terutama untuk laki-laki. Lalu yang kedua, menghindari makanan yang menggoda. Ketika sedang berpuasa, kita melihat makanan yang lezat dan menggoda. Kita harus menghindari makanan tersebut dan tidak memakannya sampai waktu berbuka puasa. Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi hamba di hari kiamat daripada nafsu yang tidak terkendali. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, kita harus bisa menahan atau mengontrol nafsu kita sendiri. Lalu yang ketiga, ada menghindari tempat yang menggoda. Contohnya ketika sedang berpuasa, kita diundang ke tempat hiburan yang tidak pantas. Kita harus menghindari tempat tersebut dan tidak menghadirinya. Rasulullah bersabda, janganlah kamu berdua-duaan dengan wanita kecuali dengan mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau misalnya punya pacar nih, sebenarnya nggak boleh ya guys, pacaran nggak boleh. Kalau misalnya punya pacar terus pacarnya tuh ngajakin ke tempat yang enak buat ngobrol duaan yang sepi, itu gak boleh ya. Pacaran aja gak boleh, apalagi berduaan. Oke? Lalu selanjutnya ada godaan rohani. Nah, godaan rohani yang pertama itu mengingat tujuan puasa. Contohnya ketika sedang berpuasa, kita tuh gak merasa lelah, terus gak sabar. Kita harus mengingat tujuan puasa, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kita harus ingat sama tujuan puasa kita. Kalau misalnya kita udah mulai goyah nih, aduh, kayak buka nggak ya? Kita harus ingat tujuan puasa kita tuh untuk apa? Tujuan puasa kita tuh mau ngapain? Buat apa kita puasa ya? Lalu yang kedua, ada menghindari perbuatan yang dilarang. Contohnya ketika berpuasa, kita merasa marah dan ingin memukul seseorang. Nah, kita harus menghindari perbuatan tersebut dan tidak melakukannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi kita harus mengabaikan godaan-godaan setan yang dibisikkan kepada kita harus hindari itu. Harus acuh pada perkataan setan-setan itu. Nah, lalu yang ketiga, ada mengingat akhirat. Contohnya ketika kita sedang berpuasa, kita merasa khawatir tentang kehidupan dunia. Kita harus mengingat akhirat dan tidak lupa bahwa kehidupan akhirat lebih penting daripada kehidupan dunia. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 197, dan berbekalah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Nah, takwa sendiri
berarti memiliki kesadaran dan ketakwaan kepada Allah, serta berusaha untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, dengan memahami dan menghindari godaan-godaan di bulan Ramadan, kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan memperoleh keberkahan dan pahala yang lebih banyak. Marilah kita berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang suci ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.